Kades Matobiai dari bak kritik DPR berujung jadi tersangka. Waduh, gawat sobat. Tapi sebelum orang lanjut, kita tanya dulu sama Ngoni semua. Sehat-sehat toh? Kalau sehat, langsung jauh orang lanjut ke ceritanya, oke? Begini sobat, ada Pak Kades inisial R dari desa Matobiai, kecamatan Togean, Tojo Una-Una. Beliau baru-baru ini sempat berkritik keras kunjungan anggota DPR. Menurutnya, kunjungan itu melanggar prosedur karena tanggal merah orang solibur, mereka datang-datang tanpa koordinasi melalui beliau. Belum sempat anggota DPR balas komentar, justru beliau punya nasib langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sabar dulu, tidak ada hubungannya sama anggota DPRD tadi sobat. Jadi jangan pikir solain Ngoni. Ini tersangka apa dulu? Korupsi kah, bansos hilang kah, atau semua jual pulau kah? Ternyata sobat dugaan bahantam orang. Waduh, parah ini Pak Kades. Jadi saat resim Polres Tojo Una langsung kasih stempel dia tersangka dugaan kasus penganiayaan. Sekarang tinggal Ngoni pikir kasus ini masuk delik aduan atau delik biasa. Kita tidak tahu, kita cuma tukang cerita yang setia di layar pengoni sobat. Tapi sabar sobat, cerita tambah seru. Dalam satu video yang dibagi Pak Kades melalui Facebook, Pak Kades ini curhat. Katanya dulu tahun 2021-2022 beliau juga pernah lapor mantan sekdes yang sekarang justru balik lapor soal penganiayaan ke beliau. Saya sudah melaporkan pelapor itu pada tahun 2021. Itu langsung ke Polsek Una-Una. Hanya dulu itu Kades lapor soal pencemaran nama baik di Polsek, tapi sampai sekarang SP2HP-nya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tidak pernah singgah di tangan Pak Kades. Begitu kira-kira yang saya dengar. Hari ini juga saya tidak pernah mendapatkan SP2HP. Padahal itu mantan sekdes katanya sudah sempat tulis surat janji mau tobat, nggak ulang lagi. Tapi ternyata namanya juga zaman sekarang sobat, sore tulis surat tobat, malam story Facebook lagi, basindir-sindir lagi kan. Akhirnya terjadi baku senggol, baku gesek, dan terakhir baku lapor. Meledak. Pak Kades, kalau itu lapornya dulu ditindaklanjuti, mungkin ini perkara nggak sampai begini sobat. Nah, kalau itu ditindaklanjuti, itu terjadi status yang menyinggung turun di tahun 2023 yang menyebabkan gesekan fisik antara saya dengan pelapor. Bisa juga ini Pak Kades. Tapi kalau menurut kita sobat, mungkin laporan dulu itu sudah SP3. Artinya, apalagi delik aduan sudah lama dan sudah ada surat pernyataan juga pihak terlapor. Kayak utang yang selama tidak ditagih, jadi lupa-lupa ingat toh. Tapi dengar-dengar juga sobat, Pak Kades ini juga sementara disorot oleh APH. Terus sekarang muncul pertanyaan lagi. Kalau beliau ini diduga ternyata juga P3K, bagaimana nasibnya? Itu kita serahkan sama Ngoni, pikir sendiri sobat. Kalau beliau sudah P3K berarti double job, gaji ganda. Tapi kalau terbukti bersalah, aduh gugur semua. Kades lewat, P3K hilang, tinggal nama dan status di Facebook. Intinya begitu DP cerita sobat. Cerita dari Matobiai yang bikin orang bingung dan semua orang terus berpikir. Dan ingat baik-baik sobat, kalau ada masalah jangan baku hantam, baku bully atau baku sindir di Facebook. Lebih baik kamu baku duduk, baku bicara lalu baku maaf. Tapi ingat, kasus korupsi sobat, nggak ada baku maaf di situ sobat. Yang ada cuma baku tangkap. Ingat baik-baik, baku tangkap, tidak ada baku ingat orang di situ.